Iya, terima kasih Pak. Kebetulan memang yang disiapkan sama dengan yang dijelaskan Pak Fregi tadi Pak. Jadi mungkin bisa langsung ke tanya jawab ya Pak untuk selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Heli. Berarti untuk selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab. Sebelumnya izin Bapak Ibu saya untuk membacakan tanya jawab yang sudah ditanyakan via kolom chat dari KF 346 Pondok Kelapa Jaya 2 ya. Apakah reminder ini bisa tidak pakai nomor pribadi karyawan atau dialihkan ke HP apotik? Bisa dibantu jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak IG. Untuk saat ini, untuk reminder dan reorder ini masih menggunakan nomor pribadi ya. Siapa nih? KF 346 Pondok Kelapa Jaya 2 ya. Mungkin bisa dibantu Mbak Heli dari konsultan penjelasannya. Iya betul Pak. Saat ini karena aplikasinya itu memang diinstal per masing-masing frontliner ya Pak ya. Jadi karena setiap frontliner kan punya 10 customer yang memang di-maintain ya Pak. Jadi memang saat ini masih ke nomor handphone masing-masing karyawan Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Heli. Bisa tanya Pak Adilan? Iya, silakan Pak Agus. Ya, silakan Pak. Fitur reminder ini apakah bisa di-repeat Pak? Jadi satu pasien kita repeat every month gitu. Jadi kita tidak usah men-setting setiap kali kita mau remind. Jadi bisa di-repeat every month atau every week begitu. Yang kedua, untuk rincian transaksi tadi yang muncul, itu rincian transaksinya otomatis atau kita buat sendiri atau gimana Pak? Itu saja dulu Pak. Baik, berarti dua pertanyaan ya Pak ya, apakah bisa di-repeat, misalnya di setting gitu ya, 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, dan juga apakah rincian obatnya itu akan secara terbaca secara otomatis ataupun kita mengisi manual. Seperti itu ya Pak ya, mungkin bisa dibantu Pak Fregi, Mbak Heli untuk bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Untuk saat ini, fitur reminder itu tiap bulan kita setting Pak, karena kan kita harus men-settingkan tanggalnya dulu di aplikasi Floss-nya. Sehingga setiap bulan ya kalau ketika ingin reminding kita tentukan dulu tanggalnya, kemudian baru dilakukan reminding. Nah, kalau mungkin bisa kedepannya bisa di repeat, nanti kita menjadikan notes dulu Pak Agus. Terus yang kedua terkait jadi mohon izin Pak, jadi kalau untuk rincian obat, rincian transaksi yang muncul tadi di tampilan itu otomatis atau bagaimana Pak? rincian transaksi yang muncul itu otomatis Pak. Otomatis. Oke, terus satu lagi, berarti pelanggan atau pasien yang akan kita remind itu ditentukan oleh kantor pusat, begitu Pak? Mohon izin Pak Agus, terkait yang customer yang akan kita reminding itu nanti ditentukan oleh PHM Pak di masing-masing apotek. Cuman kan ada kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi adalah customer tunai kronis, kemudian yang transaksi di atas 500.000, sama radius 500 meter di sekitaran apotek. Nanti ditentukan oleh PHM. Cuman nanti kita tagging di customernya ini tunai kronis itu seperti apa, kemudian
yang transaksi di atas 500.000 seperti apa, nanti akan ada customer poolnya sendiri Pak. Tinggal nanti dipilih oleh masing-masing apoteker di apotek. Oh ya, berarti daftar pelanggannya nanti akan muncul, disiapkan oleh kantor pusat di aplikasi Floss ini ya Pak ya? Begitu Pak? Izin Pak Agus, ya, Pak Fregi ya. Betul, Pak Agus pertanyaannya Siap. menarik Pak. Memang bagaimana nanti PHM menentukannya Pak ya? Kalau nggak ada datanya Pak ya. Nah, saya belum tahu nih para super user atau tim di BM sudah menginformasikan ke masing-masing apotek bahwasanya ada 3 report baru di SS ya Pak ya. Yang pertama itu salah satunya adalah report transaksi per customer per apotek Pak. Itu bisa di-download di SS Pak. Di situ ada nanti klasternya, nomor transaksinya, nomor handphonenya, nama customernya gitu Pak ya. Terus obat yang dibelinya apa aja. Di report SS Pak, ya mungkin pakai akun PHM atau pakai akun BM ya Pak ya. Itu bisa di-download Pak per apotek Pak ya. Begitu Pak. Nanti nentunya dari situ Pak Agus. Oke. Nah mungkin bisa dicoba dulu Pak. Oke, jadi alurnya kita ambil data dulu dari SS, pasien yang akan kita remind. Setelah itu kita masukkan ke aplikasi Floss, nama pasien itu Pak ya. Sebelum ke Floss Pak, tadi ada di bisnis prosesnya untuk memberikan tanda karyawan A 10 customer gitu Pak ya, karyawan B 10 customer lagi, itu ada di aplikasi Home Care Pak. Tadi ada di slide Pak ya, ketika klik aplikasi Home Care pakai loginnya PHM, nanti muncul settingannya Pak, untuk karyawan A dia menandakan 10 customer ini, karyawan B 10 customer lagi yang berbeda. Di tag dulu Pak, dikasih penanda dulu di sistemnya melalui web Home Care itu Pak, yang ada ikonnya di post Pak ya. Setelah itu, setelah dikasih penanda di situ oleh PHM-nya ke masing-masing frontlinernya yang dipilih, barulah nanti di Floss-nya terkonek Pak. Begitu Pak Agus. Berarti nama pasien kita tidak perlu ketik di Home Care ya. Jadi tinggal di tag aja karena akan muncul di Home Care gitu. Iya, semua transaksi customer kalau saya tidak salah itu 30 hari ke belakang ya Pak ya. Ada semua riwayat transaksinya Pak di situ kalau saya nggak salah Pak ya. Nanti mungkin dikoreksi sama konsultan ya, 30 hari apa 6 bulan apa seperti apa. Begitu Pak Agus. 30 hari. Tidak perlu 30 hari Pak Agus. Iya. Ya, itu kan sangat membantu Pak, daripada kita harus mengetik kembali nama pasiennya. Jadi nanti berarti akan muncul di situ di Home Care, di tag di Home Care, kemudian pembuatan jadwal remindingnya di aplikasi Floss, begitu Pak? Betul Pak Agus. Mungkin izin Bapak Ibu semua ke konsultan dulu kali ya Mbak Elia, supaya nanti kalau lebih komprehensif Pak Elia. Gimana Mbak Elia? Sudah siap? Yang disediakan dari konsultan sudah sama dengan yang tadi dijelaskan Pak Fregi. Sama ya? Iya. Siap. Mungkin betul Pak Agus, jadi urutannya itu kalau tadi ada slide urutan pengerjaannya ya Pak ya. Pertama PHM itu download dulu report transaksi. Mungkin bisa dari PHM ataupun ketua tim terkait yang berhubungan Pak ya di BM. Ada 4 kriteria tadi Pak ya. Memang itu penentuannya masih manual Pak, belum ada template. Tapi kriterianya sudah kami tentukan. Nanti masing-masing PHM tentuin tuh. Supaya mungkin tidak bentrok ya Pak Agus ya. Alangkah baiknya mungkin bareng-bareng satu BM. Karena ketika satu customer di tag apotek A, apotek B nggak bisa di tag lagi Pak. Padahal transaksinya mungkin bisa di 5 apotek kan. Gitu, saya baru tahu Pak. Tadi di presentasi nggak dijelaskan. Mungkin tadi tidak disampaikan secara detail Pak, tapi di materi ada Pak ya. Makanya saya pertegas Pak. Jadi mungkin lebih baik didiskusikan ya Pak. Saya takut nanti bentrok nih pasien saya, nih pasien apotek ini kan gitu Pak ya. Karena spesifik Pak penentuannya untuk satu frontliner, satu customer Pak. Di seluruh Indonesia Pak, gitu Pak. Oke. Baru setelah itu connect ke Floss dia Pak. Oke, saya kira dulu, makasih Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Agus. Semoga terjawab pertanyaannya dan juga dari KF34 Pondok Kelapa Jaya 2 juga bisa terjawab. Kepada Bapak Ibu hadirin, apakah masih ada pertanyaan? Nanti bisa dibantu jawab oleh Bapak Fregi dan mungkin Mbak Heli dari konsultan. Ya, sambil menunggu pertanyaan Pak IG, tadi ada yang kelewat informasi mungkin atau saya kurang menyimak. Untuk Floss ini memang kita akan rencanakan di Januari Bapak Ibu ya. Kemarin kami hematnya itu setelah SO supaya Bapak Ibu fokus di SO dulu.
mungkin nanti in detail bagaimana cara download reporting, bagaimana cara menentukan. Nah, mungkin nanti ada pertemuan berikutnya. Nah, harapan kami di sini kami sampaikan dulu prosesnya seperti apa begitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh PHM, apa yang dilakukan oleh apoteker sama frontlinernya, mungkin Aping sama AA ya Pak ya di lapangan. Nah, cuma tadi ada pertanyaan menarik sih. Apakah bisa dialihkan ke handphone apotik? Nah, berdasarkan diskusi kami, memang kalau pakai handphone apotik nanti agak bingung nih, ya. Satu frontliner, 5 frontliner, satu nomor apotik juga agak membingungkan ya Pak ya. Itu baru pemikiran kami sih Pak. Jadi kalau andai kata misalnya itu di handphone masing-masing frontliner atau apingnya atau apotekernya, lebih enak nge-follow up-nya. Karena notifnya kan spesifik ke masing-masing frontliner tergantung pasiennya juga kan Pak ya. Karena satu pasien itu tidak untuk semua frontliner begitu Pak. Jadi kami masih mengusulkan sementara ini memakai handphone frontliner. Jadi WA itu langsung connect Pak ke handphone frontliner. Ketika Bapak klik di Flows, klik kirim WA, maka akan muncul langsung template-nya, tidak mengetik kembali Pak. Tinggal kirim saja begitu Pak. Jadi bisa dibantu di situ. Kami khawatirnya memang pakai handphone apotek itu agak sedikit membingungkan nanti ketika follow up-nya. Terkecuali misalnya karyawan cuma 4. Gimana kalau karyawannya 12 orang Pak ya? Satu nomor kan bingung juga Pak nanti follow up-nya. Waduh repot banget kan gitu Pak. Itu menurut pemikiran kami. Mungkin ada masukan yang lain ke depannya ya bisa kita diskusikan Pak. Tapi saat ini memang masih connect ke handphone masing-masing frontliner Pak. Begitu Pak. Izin bertanya Pak Nugraha, Pak Freddy dari Semarang Pak. Silakan Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini ada beberapa pertanyaan sih yang mau saya tanyakan. Bagaimana kalau di dalam satu apotek itu ada non-AA, apakah non-AA tersebut juga mendapatkan kewajiban untuk melakukan floss? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana jika pasien tersebut membalas atau merespon di luar jam kerja dari pegawai tersebut jika menggunakan HP dari masing-masing pegawai. Kemudian yang ketiga, ini kami belum tahu ya respon dari seluruh frontliner ya Pak. Apakah frontliner mau atau tidak untuk menggunakan HP pribadinya atau nomor pribadinya untuk menggunakan aplikasi Floss ini? Karena tentunya mereka punya privasi masing-masing untuk nomor pribadinya. Itu bagaimana dalam kita mensosialisasikan, karena pastinya akan terjadi pro dan kontra di sini. Terima kasih Pak Freddy, Pak Nugraha, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu jawab, Pak Nugraha. Ya, makasih Bu. Tim Semarang luar biasa nih. Estimasi perkiraan ke depannya seperti apa yang akan terjadi. Thank you. Yang pertama, mungkin saya balik bertanya Bu ya. Di BM itu non-AA ditarget fokus selling nggak Bu? Itu mungkin pertanyaan saya yang pertama sebelum saya jelaskan nanti apakah non-AA harus atau tidak gitu ya. Nah, kalau seandainya diwajibkan juga fokus selling, saya rasa nggak ada isu. Ini saya belum bahas handphonenya ya Bu ya. Saya menanyakan apakah non-AA juga difokuskan. Nah, saya balik lagi pertanyaannya. Di BM Semarang non-AA ada target fokus selling nggak? Itu dulu dijawab. Kalau tidak, ya mungkin agak bertabrakan. Ya. Menurut Segala Pak, sekalian Pak, kalau untuk fokus selling masing-masing mempunyai target, tetapi memang pada waktu di pelayanan di apotek Pak, bukan untuk di rumah ya Pak ya. Jadi pada waktu mereka melakukan pelayanan di lapangan, jika waktu pelayanan di pada waktu kita menerima customer ya kita tetap ada istilah kalau di Semarang robotic greeting Pak. Jadi tetap ada proses penawaran di dalamnya. Ya, makasih Bu Lintang. Saya paham Bu maksudnya. Nanti baru pertanyaan kedua Bu. Apakah target itu hanya dilakukan pada saat dia di apotek? Nah, ini kan nanti jawabannya adalah karyawan kami tidak mau diganggu di luar apotek untuk target fokus selling. Itu kan pertanyaan kedua Bu. Pertanyaan pertama saya kan, apakah non-AA ditarget untuk fokus selling? Iya. Baru pertanyaan kedua, pada saat kapan dia melakukan fokus selling? Hanya pada saat di apotek saja. Nah, itu kan mungkin saya rasa itu nggak tahu ya, itu apakah itu kebijakan BM, apakah memang itu kesepakatan
Kalau di luar apotek kita nggak usah follow up gitu ya Bu ya. Nah itu kan. Nah nanti coba Bu kita coba mappingkan di BM. Ya kalau memang semua BM itu tidak firm dengan itu karena dianggap mengganggu privacy dari masing-masing frontliner, kita buat SOP dan kebijakannya, begitu Bu ya. Karena yang kami maksud di sini adalah bagaimana kita mengukur karyawan kita itu memfollow up pasiennya by system. Bagaimana kita mengukur SAS by system, bukan klinisnya Bu ya. Kalau klinisnya saya rasa tadi sudah jelaskan home care dengan follow up ya. Itu sih poinnya. Kalaupun nanti ada kebijakan misalnya semua karyawan setuju tidak mau diganggu dulu jam kerjaan gitu kan ya. Nah sebelum ke sana Bu, saya jelaskan dulu konteksnya. Konteksnya itu kan sebenarnya aplikasi download oleh frontliner. Ya nanti baru kita hubungkan dengan tadi luar jam kerja ya Bu ya. Terus yang kedua, setting Signa itu kan tidak harus di rumah, bisa di apotek. Nah pertanyaannya jika ada tektokan dengan customer di luar jam kerja, nah apakah ini di Semarang juga tidak akan di follow up, hanya di jam kerja saja? Tektokan dalam arti WA ya Bu ya. Kalau memang seperti di Semarang itu di luar jam kerja tidak ada follow up by WA, jika ada pertanyaan tidak dijawab, ya mungkin perlu kita diskusikan antara internal Semarang dengan kantor pusat. Nah, itu kan saya nggak bisa putuskan Bu kebijakannya karena memang nanti di servisnya dan di performance juga menentukan itu ya Bu ya. Tapi poinnya adalah goal kami bagaimana mengukur SAS karyawan, bagaimana mengukur karyawan follow up customer yang selama ini dilakukan secara manual by WA, saya yakin pasti itu Bu sudah dikerjakan. Tapi bagaimana mengukurnya by sistem, BM itu cepat menganalisanya, tidak perlu menunggu data manual lagi. Itu yang poinnya dari flows ini. Tapi merujuk dari masalah, wah karyawan kami tidak mau ganggu privasinya. Privasi yang seperti apa yang diganggu? Apakah ketika ada customer WA pada saat dia lagi libur kerja tidak dibalas oleh frontlinernya? Saya yakin frontliner pasti punya nomor nomor customer ya Bu ya. Nomor di beberapa BM itu pasti ada yang terikat sama dia nomornya, tidak mungkin nomor handphone apotek. Apakah itu tidak di follow up? Nah, itu yang perlu kita diskusikan Bu sebenarnya poinnya. Begitu Bu Lintang. Nah, di Semarang seperti apa nih? Begitu Bu ya. Kalau memang seperti itu, kita diskusikan kembali Bu kebijakannya. Kita sharing ya Pak Nugraha ya. Kalau posisi selama ini di Semarang, kita semua HP apotek, WA apotek itu lancar Pak. Dalam arti apapun yang dibutuhkan oleh customer, mereka pun sudah kita backup dari nomor apotek gitu loh Pak. Jadi bukan backup dari masing-masing frontliner. Artinya contoh nih Pak, saya pribadi, ya pastinya saya punya customer yang memang saya handle secara tetapi saya kalau misalnya berada di apotek, saya akan tetap backup membalasnya itu ya tetap pakai WA apotek gitu loh Pak, bukan menggunakan HP pribadi saya, agar pasien itu akan cepat fast respon jika membutuhkan istilahnya untuk cepat direspon ya lewatnya apotek gitu Pak, karena apapun yang terjadi, siapapun yang berdinas dia akan selalu aktif dalam WA tersebut gitu, baik itu kita melakukan sapa pelanggan maupun nanti tugas. Kalau di Semarang kan dulu saya pernah cerita, kita melakukan telefarma Pak, secara satu apotek itu 10 pasien per hari. Jadi kita memang sudah melakukan itu gitu loh. Jadi setiap apoteker pendamping itu dia melakukan satu apotek ya Pak, maksudnya di situ kan ada aping, melakukan 10 telefarma setiap harinya, dan itu pun kita menggunakan WA apotek Pak. Seperti itu Pak Nugraha, mungkin sharing yang ada di Semarang gitu. Siap Bu Lintang. Betul Bu. Ya, baik Bu, terima kasih. Mengenai telefarma dan follow up kita bedakan ya Bu ya. Telefarma tadi seperti yang Bu Lintang sampaikan benar Bu. 10 pasien per aping, karena konsepnya apoteker, aping, telefarma, begitu ya Bu ya. Karena memang telefarma identik konsultasi. Mungkin ketika Ibu saat booming ya, sarannya Bu Dian Malang itu memang harus dibedakan nih antara telefarma home care dengan PLOS ya Bu ya. Kita di PLOS tidak menerima konsultasi klinis Bu. Kalau dari concern dari fitur-fitur tadi tidak ada yang menerima konsultasi klinis, hanya mengingatkan minum obat. Kalau ada pertanyaan berikutnya dialihkan ke apoteker. Yang kedua, untuk reorder kembali, saya rasa itu kan tidak ada aspek klinis ya Bu ya, untuk reorder kembali ya Bu. Kalau minum obat mungkin ada pertimbangan. Tapi ketika ada diskusi telefarma yang Ibu sampaikan tadi, saya setuju Bu. Memang harus seperti itu, harus aping, harus apoteker, karena memang kefarmasiannya diperlukan di situ ya Bu ya.
Nah, kembali ke konteks clause. Clause ini kan poinnya ada 2 ya Bu ya tadi ya. Mengingatkan untuk minum obat sama untuk reorder kembali. Kalau mungkin telefarma yang Ibu maksud mungkin ada juga minum obat, order kembali, dan konsultasi klinis. Karena di situ apotekernya yang ditonjolkan gitu Bu ya. Nah, itu kembali ke esensi fitur ya Bu ya. Tapi kalau kembali ke Ibu menyampaikan, kita di Semarang sudah konsisten pakai WA Apotik. Mau dia itu customer karyawan A, customer karyawan B, customer C, mau dia beli food suplemen yang lain-lain pun, kita konsisten WA pakai handphone Apotik. Nah, itu kan sejauh ini berjalan seperti itu. Terima kasih Bu kalau yang berjalan sudah seperti itu. Coba kami khawatir, jika misalnya 30 pasien, 40 pasien itu dipakai WA Apotik, dan setiap ordinasi harus wajib follow up, ada takut ada yang lost follow up. Nah, itu yang kami khawatirkan. Tapi kalau di Semarang sudah bisa meyakinkan itu, ya. Tapi saya tadi agak garis bawahi Bu ya, bukan telefarma ya Bu ya. Karena Aping itu kan telefarma, ya mungkin kita lebih paham lah konteks klinisnya Bu ya. Di Plus ini tidak ada konteks klinis ya Bu ya. Tidak ada konteks klinis, misalnya dia konsultasi keluhan, tidak ada di situ Bu. Karena ada tadi di slide kita, jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai klinis, diarahkan ke apoteker. Tidak dijawab oleh AA. AA hanya memfollow up 2 poin saja. Kalau dia tidak mengambil obat kembali, ya tidak apa-apa, kita sudah remaining. Tapi kerekap di sistem nih Bu. Mana yang sudah follow up, mana yang tidak. Konteksnya apakah pakai WA karyawan, apakah pakai WA Apotik, nah ini kita sistem kembali Bu. Ya, apakah ini berlaku di semua BM, apakah di BM tertentu saja, begitu Bu ya. Kalau misalnya semua di Semarang seperti 48 BM sama semua, ya kita buat kebijakannya. Tapi kalau berbeda-beda, ya kita perlu diskusikan SOP secara nasional. Begitu sih Bu Lintang. Memang tidak bisa diputuskan harus seperti itu. Nah, dari kaminya lebih menekankan esensinya Plus apa sih? Telefarma kah? Tidak. Saya garis bawahi Bu. Plus tidak telefarma. Ya, saya garis bawahi Plus tidak telefarma. Hanya ada 2 fitur saja. Remaining minum obat sama order kembali, hanya itu. Ya, masalah nanti pakai WA Apotik servis kembali, apakah WA Prolener, itu kita susun kembali Bu ya. Begitu Bu Lintang ya. Satu lagi Pak, bagaimana kalau semisal nih ya, kita sudah melakukan apa itu tadi, mengingatkan kan cara mereminding cara minum obat dan apa tadi satu lagi? Ya itu kan Pak. Bagaimana kalau pasien tersebut merespon, kemudian bertanya Pak, muncullah terjadi konsultasi. Kalau ada konsultasi, siap Bu Lintang. kita seperti apa Pak? Siap Bu Lintang. Mungkin Bu Lintang ketika mencermati beberapa slide tadi ya Bu ya. Perbedaan flow sama home care. Ada tulisan bold warna kuning. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai konsultasi, saya garis bawah lagi Bu ya, telefarma dalam konteks klinis, itu wajib diarahkan ke apoteker. Nah, tolong jangan dibungkus flows ini sebagai ajang konsultasi. Tidak Bu. Saya garis bawahi, flows tidak untuk ajang konsultasi. Tidak, saya garis bawahi itu. Karena hanya ada 2 fitur saja. Tapi tidak untuk kemungkinan mereka menanyakan, betul. Makanya di SOP-nya kami arahkan ke apoteker kami ya Bu. Itu konteksnya kalau Ibu lihat dari slide kami tadi Bu ya. Ada slide perbedaan antara home care farmasi dengan PLOS. Itu udah jelas Bu, dibedakan di situ konteksnya. Ya, jadi tidak harus konsultasi di situ. Kalau kebetulan PLOS-nya adalah seorang apoteker, enggak, silakan saja konsultasi. Tapi kalau seorang PLOS-nya itu bukanlah seorang apoteker, yang mungkin agak dikhawatirkan mungkin ya Bu ya, dikhawatirkan memberikan saran klinis, silakan diarahkan ke apotekernya. Itu ada di SOP-nya Bu. Itu Bu Lintang. Jadi jangan kita paksakan ini plus ini untuk telefarma. Tidak, kami tidak pernah menyarankan seperti itu. Dan solusinya sudah kami sampaikan. Bagaimana kalau ada pertanyaan klinis, kami kasih SOP-nya begitu. Gitu ya Bu Lintang ya. Oke, terima kasih deh Pak Nugraha. Semoga sehat selalu. Tanya Pak Nugraha. Halo. Silakan Pak Res. Silakan Pak Res. Sekali lagi Pak Nugraha terkait program PLOS ini ya. Ya mungkin maaf tadi saya mungkin agak sedikit ngantuk-ngantuk pemaparan dari Bapak siapa tadi ya terkait PLOS ini ya. Tapi intinya dari beberapa diskusi yang saya dengar tadi, intinya kebanyakan defend ini ya. Apa-apa udah defend kita ini ya. Terutama teman-teman di frontliner, teman-teman di outlet ya. Kenapa ini kok bisa defend? Ya intinya lagi itu pekerjaan baru lagi nih, pekerjaan tambahan lagi, ya kan seperti itu ya. Nah maksud saya mungkin ini clear ini apa namanya konsep apa bukan konsep sih ya goal utama PLOS ini seperti apa sebenarnya gitu ya. Mungkin tadi sebelum melihat atau mendengar ini apa sih goal utama dari PLOS ini apa ya
dasar pemikiran seperti apa, tujuan proses seperti apa. Gitu. Kemudian nanti dihubungkan dengan key outlet, benefit outletnya seperti apa nanti. Nah, baru kita tunjukkan kepada karyawan frontliner, benefitnya seperti apa. Kalau kita akan lakukan ini, si A benefitnya dapat ini, dapat B. Kalau nggak dilakukan, ya kerugiannya seperti ini, seperti ini. Mungkin itu yang belum clear. Kalau yang ditanyakan ini kan masalah teknis-teknis saja tadi. Tapi secara global, secara konsep, ini mungkin belum clear kita dengarkan ya, secara umum gitu ya. Apa sih plus itu sebenarnya gitu ya. Dasar pemikirannya seperti apa, ini pengembangannya seperti apa ini, sehingga kita tidak defend ini ya, karena yang saya dengar ini sebagian besar adalah defend kita gitu ya, kerjaan tambahan lagi nih, tambah lagi, mengurangi privasi saya lagi, ya kan seperti ini yang kita lihat seperti ini, ya. Jadi mungkin ditegaskan lagi ya, kalau perlu nanti perlu disosialisasikan lagi seperti apa posisinya. Ya, terus terang ini ya, semakin banyak program, semakin banyak tambahan pekerjaan kan gitu ya. Apalagi kalau dicek tadi kita baca-baca ya, harusnya digitalnya dengan digitalnya pekerjaan semakin berkurang, ini semakin banyak aja kan gitu ya. Nilai tambah yang didapatkan seperti apa ya? Jangan-jangan nih kita sibuk-sibuk pekerjaan program baru, nilai tambahnya nggak ada atau nggak nendang lah gitu misalnya seperti itu. Jadi itu mungkin yang belum terbaca atau belum terdengar kita mungkin dari saya atau mungkin dari teman-teman lain, sehingga kebanyakan kita defend atau sudah agak sedikit keberatan lah seperti apa kan gitu ya. Nah jadi mungkin bisa diinikan lagi, kalau perlu nanti perlu sosialisasi lagi, ada manualnya lagi, segala macam lagi gitu ya. Karena kita tentu apalagi kalau karyawan ya kita kan tidak bisa menjas masalah loyalitas ya. Nah, karena juga kita memperhitungkan semua hal ya kan kompleks. Jadi mungkin itu Pak Nugraha dan tim gitu ya, diinikan lagi gitu ya, sehingga jelas bagi frontliner, karena kan ke frontliner nanti gitu ya. Mungkin kalau dari PHM sedikit banyak sih bisa memahami lah. Cuma secara global, secara umum, filosofi ini seperti apa nih lagi, itu yang belum dapat. Terima kasih Pak Nugraha. Iya Pak, mungkin in detail bisa tidak ada Zoom lagi ya Pak ya. Tapi saya dasar pemikirannya saya rasa tidak perlu di Zoom berikutnya Pak, karena ada di slide. Mungkin tadi penjelasannya tidak clear ya Pak Ares ya. Betul Pak. Awalnya begini Pak, awal pemikirannya begini Pak. Saya rasa semua firm ya Pak ya, service after sales itu saya rasa adalah hal yang sangat baik Pak ya. Baik untuk remanding, reorder, ataupun dalam meningkatkan engagement sama customer. Saya rasa semua firm ya Pak ya. Saya tidak bahas dulu apakah dilakukan by aplikasi, manual. Saya hanya membahas SaaS itu Pak ya. Service after sales Pak ya, baik untuk remanding, next telefarma, itu dasar pemikirannya, itu form itu sangat berdampak ya bagaimana kita menghargai seorang customer ya Pak ya, itu dulu. Nah kedua, teman-teman di lapangan itu banyak Pak best practice-nya, bahwasanya mereka follow up secara mungkin saat ini by WA, by Linktree Pak ya, di follow up gitu Pak ya, customernya dikasih saran, konsultasi, diingatkan minum obat gitu Pak ya, terus dia reorder dia diingatkan kembali ya Pak ya, dipastikan stoknya ready gitu Pak ya. Ini masih kontrak existing Pak ya. Saya rasa itu juga firm Pak. Di beberapa, tadi bahkan di Semarang itu 10 customer upping di Telefarma kan. Nah itu kan juga engagement-nya bisa meningkat Pak. Ini saya sebelum masuk ke close-nya Pak ya. Nah saya rasa semua itu firm Pak. Kecuali kita misalnya tidak firm dengan itu, saya rasa teman-teman juga banyak yang menyatakan itu firm, meningkatkan engagement dengan customer-nya. Apalagi di era sekarang Pak ya, terlepas dari COVID yang non-kontak segala macamnya. Nah ketiga, dari kami pengen membantu teman-teman konteksnya, dasarnya, bagaimana kita nge-track, bagaimana kita memonef Pak. Saya rasa memonef juga perlu ya Pak ya. Apapun programnya perlu dimonef, dievaluasi Pak ya, dimonitoring. Bagaimana memonef itu di BM bisa, di pusat bisa, yang pada akhirnya juga nanti ada, oh karyawan ini bagus, cara monefnya, reorder segala macamnya, dilihat dari data reportingnya gitu Pak ya, secara sistem. Yang saat ini mungkin manual sudah dilakukan, seperti yang untuk Semarang tadi Pak. Itu awal pemikiran kami, bagaimana mensistemkan itu. Saya setuju dengan Pak Pareswani, kalau masalah teknis bisa didiskusikan, mau pakai WA apotik, mau pakai WA pribadi, itu bisa didiskusikan. Tapi dasar pemikirannya itu Pak, sehingga jika dievaluasi, SAS di BM ini jalan nggak sih? Kami tidak perlu Pak minta data manual ke lapangan. Nggak perlu Pak, kami bisa langsung ambil data itu, di BM juga bisa evaluasi kapanpun, karena reportingnya sudah ada di semua stok. Cuma memang tools-nya harus pakai aplikasi, tidak melalui POS, tidak melalui SS Pak.
Itu dasar pemikirannya Pak, karena kami paham engagement itu penting Pak, terlepas dari COVID non kontak ini, kami perlu untuk membuat itu tersistem. Awal pemikirannya seperti itu Pak Ares. Nah, teknisnya mungkin bisa kita bahas kemudian Pak. Outputnya apa nih Pak? Terutama output buat karyawan apa nih? Output buat karyawan, saya rasa ini konteksnya bukan karyawan ya Pak ya. Konteksnya adalah bagaimana kita meningkatkan engagement Pak. Itu yang pertama Pak. Gini, maksudnya output begini, benefit atau nilai tambah yang didapatkan karyawan ini apa gitu nantinya ya. Karena nih basicnya kan karyawan itu liner kan gitu nantinya. Maksud saya tadi untuk mengantisipasi penolakan atau namanya event dari onliner lah gitu nanti. Sehingga kalau ini terpaham jelas justru karyawan bermanfaat, malah nggak 10 udah kejar, bisa 100 kejar ini nantinya. Itu maksud saya. Ya, baik Pak. Untuk benefit tentu ada dua ya Pak ya. Benefit secara memang dia sebagai karyawan Kimia Farma, terus benefit sebagai reward ya Pak ya. Yang saya tangkap untuk sisi karyawan Pak ya. Sisi karyawan kan cuma itu Pak. Dia melakukan itu karena ada KPI contohnya yang harus diwajibkan sebagai karyawan Kimia Farma, ya, karyawan Kimia Farma. Yang kedua ada benefit reward nggak? Nah, kalau untuk yang pertama Pak, tadi ada di slide KPI, memang belum detail Pak. Kami belum define apakah ini masuk KPI dalam penilaian atau tidak. Tapi konsepnya di KPI kan kami firm Pak, tapi detail KPI-nya belum. Benefit reward kami belum pernah membicarakan itu Pak, benefit reward ya Pak ya. Nah, secara karyawan karena tadi Bapak menanyakan apa sih untungnya buat frontliner gitu Pak ya. Dia merelakan handphonenya dipakai untuk aplikasi begitu Pak ya. Apakah ada benefitnya gitu loh. Tapi dalam pemikiran kami belum mengutamakan itu adalah engagement ke customer Pak. Dari sisi customernya. Tapi kalau karyawannya kami belum, baru memikirkan KPI-nya saja Pak. Ya, apakah nanti masuk KPI, bagaimana di PTT lokal, bagaimana di PT, begitu Pak ya. Apa yang harus diukur, by sistem, by data, begitu Pak. Nah itu juga ada tadi di slide-nya, cuma belum detail. Itu yang tadi Bapak usulkan, di next presentasi kita detailkan. Benefit reward belum Pak, belum ada. Nah itu mungkin bisa jadi masukan buat kami, secara data, di reward itu tidak by data manual, secara data real, bisa dibuktikan bahwa karyawan itu bisa berhak mendapatkan reward atas benefit itu, benefit yang dia dapatkan. Begitu kira-kira Pak Res, kalau dari sisi karyawan ya Pak. Ya, saya pikir seperti ini tadi ya. Jadi output dari karyawan, misalnya dia bisa meng-close, ada penjualan setelah dia menghubungi beberapa customer tadi, dari 10 tadi. Dan itu terdata, tercatat. Nah, dari output yang dia dapatkan, penjualan yang dapatkan itu dia dapat reward. Saya mikir seperti itu tadi. Sehingga seperti sampaikan tadi, dengan sistem close ini justru karyawan semakin semangat mencari customer, ya, sudah bahkan dari customer baru kan, ya. Sehingga penolakan nggak ada, malah justru semangat mencari tinggalnya 10, tapi sampai 100 pun mereka semangat kan seperti itu. Dan itu sangat-sangat terukur kalau menurut saya. Kalau ini kan terukur secara KPI ya, walaupun KPI-nya ya bisa-bisa aja lah kan, ya, terukur secara KPI. Betul Pak Res, jadi setuju Pak, berarti ada sisi frontliner oriented Pak ya, apa sih yang dia dapatkan, terus kalau dari segi customer oriented, saya rasa kita sudah setuju ya Pak ya. Adalah dampaknya, pasti ada dampaknya customer oriented, tapi sisi frontliner juga harus dipikirkan Pak ya, begitu ya Pak ya, masukannya Pak ya. Siap Pak Res, siap. Bisa kita promosikan di pertemuan berikutnya ya Pak ya. Siap. Baik, ada lagi yang ingin silakan Pak Agus. Siapa tadi, Pak Agus atau Pak Ihsan? Oh, Pak Ihsan ya. Sorry, tadi sedikit open mic ya Pak Agus, Pak Ihsan ternyata ya. Silakan Pak Ihsan, ada pertanyaan Pak, silakan. Siap Pak. Enggak Pak, bukan A+1 Pak. Bukan A+1 Pak. Jadi Bapak nanti kalau mau remindingnya Bapak maksudnya memberikan WA customernya maksud Bapak gitu Pak? Oh enggak Pak, enggak harus Pak. Jadi kalau misalnya obatnya mau habis 30 hari kemudian dia di follow up-nya di H-3 gitu Pak. Nah,
Itu saya jawab Pak, mohon izin Pak. Saya jawab Pak. Itu mungkin kalau Bapak ikut sosialisasi e-receipt Pak ya. Terima kasih Sobat KF gitu kan. Kalau Bapak transaksi di pos, struknya kan by WA tuh Pak. Ada ucapan hai Sobat KF, ada usulan kemarin itu ada ucapan terima kasih juga Pak. Itu baru bukan H+1 Pak, H plus berapa menit gitu Pak. Ah, ah. Siap Pak Ihsan, makasih Pak masukannya. Betul Pak. Jadi memang 500.000 itu kan kemarin dasar pemikiran kami di pusat dari rata-rata Pak ya. Yang pukul rata lah bahasa kasarnya Pak. Tapi kalau memang di BM itu ada pertimbangan itu Pak, nggak ada masalah Pak. Saya sangat setuju Pak, karena tidak semua apotek jual 500.000 ya Pak ya. Apalagi ketika di track penjual suplemennya paling cuma 10 orang gitu Pak ya. Karyawan ada 5, kurang dong 50 gitu Pak ya. Nah itu bisa jadi masukan Pak. Nah itu yang kami harapkan 4 parameter utama itu. Jika ada pengembangan, misalnya perubahan parameter dari 500 ke 100.000, saya rasa itu bisa diskusikan Pak. Tapi konteksnya tentu ada syarat transaksi ya Pak ya. Masalah nominalnya berapa itu kan tergantung apoteknya Pak ya. Tapi pengunciannya adalah syarat nominal transaksi Pak ya. Nah, nominal transaksi, food supplement, generatif tunai begitu Pak ya. Kemudian ada clustering pelanggan nanti. Nah, itu tetap jadi kuncian. Parameter in detailnya 200.000, 500.000 atau frekuensi minimal 5 kali pengambilan. Nah, itu bisa didiskusikan Pak. Karena setiap apotek nggak sama kan Pak, pasti nggak sama itu Pak. Nah harapan kami ini menjadi mainan baru Pak bagi tim fokus selling mungkin sama SDM Pak ya. Mainan baru tanda kutip Pak menurut saya Pak. Kami support data sistemnya, silakan teman-teman mainan barunya mau diapain nih gitu Pak. Kira-kira begitu Pak. Thank you Pak Ihsan. Oh ada lagi siapa? Siap Pak Ihsan. Coba kita diskusi sama tim IT ya Pak. Makasih Pak Ihsan masukannya. Ya, terima kasih kepada Pak Ihsan dan Pak Nuk atas. Kayaknya bermerek Pak. Izin Invepsa. tanya lagi Pak. Iya, kayak gini. Iya, Itunya habis. Ada biasanya dengan cuma Agus. ya, silakan Pak. Pak Adlan ya? Oh ya. Dari reminder, aplikasi reminder kan banyak di Android. Itu yang kekurangan mereka itu adalah riwayat pelanggan yang sudah kita lakukan floss. Itu bisa kita munculkan enggak Pak di aplikasi floss? Jadi kita tahu nih pelanggan A misalnya, udah kita lakukan floss berapa banyak gitu. Dan pelanggan-pelanggan siapa saja yang sudah kita lakukan floss. Jadi ada rekapitulasinya gitu Pak. Siap Pak Agus, betul sekali Pak. Usulan Bapak itu memang kami akomodir di reporting smart stock Pak. Ya, jadi ada namanya reporting floss. Apa yang Bapak akan lihat di reporting floss, begitu Pak ya? Mungkin paralel slide-nya teman-teman di reporting floss. Recording in progress. Ya, Bang Pregi. Reporting smart stock, reporting smart stock. Dan nanti Pak Agus bisa mengukur
mana yang customer yang berulang membeli, oleh siapa frontliner yang memploskan, mana karyawan Bapak yang sudah mengisi mengingat minum obat, mana karyawan Bapak yang sudah mengisi jadwal reorder kembali. Jadi kalau karyawan Bapak tidak isi reordernya ketahuan Pak, oh kamu belum setting di aplikasi PLOS ya. Nah, gitu ada penandanya Pak. Nah, coba saya jelaskan poin-poin penting dari reporting yang Bapak Agus tadi tanyakan. Ini adalah contoh kolom-kolom tabel Excel yang akan Bapak dapatkan ketika Bapak download di report SS ya Pak ya. Saya rasa report SS sudah familiar Pak ya. Ada kode obat, kode BM, nama BM, seterusnya sampai status follow up reorder. Nah, siapa karyawan yang follow up by PLOS, customernya siapa, omsetnya berapa, kemudian status setting remaining-nya, sudah dia setting belum remaining-nya. Kalau dia belum setting di aplikasi PLOS-nya, nanti ada notifnya false. Kalau sudah dia setting, notifnya true, begitu Pak. Ya, jadi ada di situ Pak, poin-poinnya Pak. Kemudian ketika dia sudah WA, true. Ketika dia belum WA, false Pak. Bahkan dia nggak setting pun ketahuan. Nah, Bapak bisa evaluasi di situ nanti Pak. Nah, Bapak bisa bermain, kenapa kamu nggak follow up, kenapa kamu belum WA, begitu Pak ya. Padahal WA-nya kan template Pak, tidak ketik ulang Pak ya. Nah, apakah pasien berulang itu berhasil reorder kembali? Ketahuan juga Pak, oh ternyata pasien ini nggak berhasil reordernya. Ketahuan dari rekap ini, per nama customer PLOS. Apakah saya bisa mengganti customer itu karena data SS-nya menandakan dia tidak mau reorder? Silakan Pak diganti customernya, nggak ada masalah. Tapi yang kami tekankan adalah minimal 10. Mau Bapak ganti 5 orang silakan ya tambah 5 lagi yang baru gitu Pak ya. Nah itulah disitulah PHM-nya ngelit para frontlinernya bagaimana nge-track pasien-pasien berdasarkan 4 parameter customer pool tadi Pak Agus Pak. Nah mungkin Pak Agus ada usulan, ada tambahan apa lagi yang perlu Bapak Ya, sebagai seorang PHM? satu lagi Pak, ini nanti bentuknya pop-up gitu Pak ya, notifikasinya kan? Ini reporting Smart Stock Pak, berarti kalau kita bicara reporting Smart Stock, sama kayak Bapak download detail pembelian. Di HP maksud saya Pak, di HP bentuknya tampilannya seperti apa? Tampilannya kalau di handphone karyawan itu Pak, kalau dia sudah saatnya untuk meremending membeli kembali, ada notif Pak, seperti Bapak dapat notif kayak mobile, WA begitu Pak. Pop-up gitu kan, nanti setelah itu hilang. Di handphone bukan pop-up ya Pak, saya nggak tahu namanya apa, notif kayak WA biasa Pak. Ada WA masuk, ada WA di atasnya gitu Pak. Saya pikir tadi bentuknya widget Pak. Jadi nanti widget kita bisa lihat nih tanggal besok siapa yang akan kita remind. Kemudian seminggu lagi siapa pasien yang akan kita remind. Jadi kalau dibentuk dalam bentuk widget lebih enak Pak. Siap. Itu bisa Bapak lakukan ketika Bapak buka aplikasinya Pak. Jadi Bapak buka kalendernya nanti siapa yang akan saya follow up, itu secara manual. Secara otomatis akan digunakan sistem Pak. Notifnya seperti WA masuk, seperti kayak mobile ada informasi diskon masuk gitu Pak. Secara notif, tapi secara detailnya saya besok mau follow up siapa ya 2 hari lagi ya. Nah Bapak bisa buka aplikasinya, kan ada rekap transaksi itu Pak. Di kris itu ada, oh saat ini saya 2 hari lagi mau follow up ini, 3 hari mau follow up ini gitu Pak. Oke baik, ya, kayaknya nggak kalah nih sama yang di Android, mudah-mudahan bagus Pak. Ya mudah-mudahan Pak. Siap. Terima kasih Pak Agus. Ya, baik Bapak Ibu, berhubung sekarang sudah masuk jam 12 ya berarti ya mungkin sesi tanya jawabnya akan kita cukupkan, namun jika memang nanti ada pertanyaan ini yang ada di kolom chat tadi sudah cukup terjawab. Anda semua terjawab, yang mana Bu? Oh ya, dari Bu Yani deh kita bacakan dulu terakhir ya. Kalau misalnya untuk reorder kembali tidak teleformat, kenapa tidak otomatis by system? Mungkin itu ya, bisa dibantu dijawab biar ini ya, clear. Ya, makasih Bu. By system itu berarti kan Ibu nge-taggingnya di pos. Ibu mau nge-tagging berapa orang begitu Bu ya. Yang pertama. Berarti setiap ada transaksi otomatis nge-tagging pakai SKU yang mana. Satu resep itu kan ada 10 produk. Ibu mau follow up tanggal berapa. Harus ada perlakuan manual Bu. Kalau semua pasien satu stroke beli satu obat, bisa Bu. Kalau satu stroke ada 5 obat, berarti Ibu 5 kali nge-tagging di pos. Kali 10 customer, 50 kali tagging Bu. Apa nggak mengganggu posnya Bu? Begitu ya. Nah, apakah lebih enak kalau di handphone masing-masing? Tapi kalau memang teman-teman mengatakan seperti itu, apakah siap? Gitu kan ya. Semua perlakuannya di pos, tidak ada di handphone. Gitu. Bayangkan saja ada 50 customer. Apakah ada di generatif apotek pasiennya di bawah 20 orang? Saya rasa nggak mungkin, ya Bu ya.
terkait mengingatkan minum obat, terkait reorder, apakah ada suplemennya cuma 5 orang customernya, apakah ada cuma 10 orang customer suplemen di apotek gitu Bu ya, rata-rata apakah semua harus di post. Saya bayangkan Bu, traffic yang post itu begitu tinggi, satu komputer ada semua perlakuan gitu ya. Tapi kan apotek saya sepi Pak, nah itu kan cash ya Bu ya, itu juga harus dipertimbangkan sebenarnya Bu, bukan hanya muluk-muluk kenapa tidak otomatis. Otomatis itu ada parameter Bu ya. Kalau satu stroke ada 10 obat, diabetes, hipertensi, kolesterol, ibu mau follow up yang mana sebenarnya? Apakah masih di follow up di pos? Apakah sistem membaca otomatis? Ya gitu ya Bu. Nah, ngebayangin saya di situ saat ini lebih mudah kalau kita masih nge-tracknya per liner. Ya Bu ya, begitu sih. Kalau intinya cuma kembali ke Telefarma, kenapa tidak otomatis by system saja, full digital ya. Saya rasa tidak ada sistem di Indonesia, di dunia pun yang otomatis by system Bu. Ya, ketika satu stroke ada 10 obat, beda-beda obatnya seperti tadi, mau follow up yang mana gitu ya. Terus yang follow up siapa? Pakai nomor siapa gitu ya. Apakah boleh apoteker, apakah boleh liner? Oh ribet sekali Bu urusannya. Ya Bu ya. Jadi tidak semua kita follow up, 10 saja per liner syukur Bu, alhamdulillah bisa dilakukan, apalagi semuanya Bu ya. Begitu. Jadi kita jangan memikirkan digitalnya, tapi user kita siap nggak? Semua saja di follow up, usernya siap nggak? 10 aja mungkin sudah kelabakan juga ya Bu ya. Jadi pemikiran ideal harus dilengkapi dengan kemampuan kita siap apa tidak Bu, baik secara sistem di pusat maupun teman-teman di daerah. Begitu ya Bu Yani ya. Jadi kita perlu ada pertimbangan-pertimbangan itu Bu. Ya. Pak Nugraha. Ya mungkin Pares terakhir ya Pares ya. Siapa? Ya, terakhir. Ya. Mungkin menimpalin pertanyaan Bu Yani tadi ya. Riset kok bisa, kenapa kita bisa seperti ini? Mungkin seperti itu, kan udah digital. Nah gitu aja. Ya. Mungkin perlu kita, yes, menarik Pak Res, betul. E-resep kenapa bisa? E-resep itu bukan reorder Pak. Ya, e-resep itu goalnya apa sih? Nah itu yang harus kita pahami ya Pak. E-resep itu goalnya apa sih? E-resep itu hanya meminimalisir atau mendigitalkan stroke, bukan reorder, bukan telefarma, bukan minum obat gitu ya. Jadi dia cuma ngehit, dia cuma membacakan transaksi selesai. Remaining gitu. Kalau remaining gitu kan ada perlakuan remaining pada saat kapan? Ya, maksudnya di setting kan gitu ya. Mungkin remindingnya besoknya, yang di setting itu yang otomatis sudah 500.000 tersetting otomatis reminding kan. Ya. Nah, seperti itu maksud saya gitu. Ya, kita coba Pak kesiapan user dan sistem Pak ya. Saya khawatirnya kita ideal di pos, tapi traffic di pos, penjualan, entry faktur segala macam, apakah siap? Apakah otomatis itu bisa seperti seideal itu Pak ya? Kita juga tidak menutup kemungkinan perusahaan kita sedang berkembang digitalnya Pak ya. Apakah seideal itu parameternya, apakah sederhana itu begitu ya Pak ya? Nah, coba kita kaji Pak masukannya Pak ya. Karena, gitu, Pak. Karena memang konsep digital itu kan memudahkan pekerjaan kan. Ya, gitu. Betul Pak. Bukan betul Pak. Tujuan pertama bukan nambah orang kan. Betul Pak. Digital itu mempermudah pekerjaan. Tujuan utamanya yang kedua adalah memvalidkan pekerjaan Pak. Karena ada beberapa bisnis proses secara digital itu, kenapa harus digitalkan? Bukan untuk mempermudah Pak, tapi memvalidkan yang selama ini tidak bisa divalidkan by sistem, kita validkan by SSPOS. Berbeda ya Pak, tujuannya ada dua tujuan nih Pak. Satu mempercepat kerjaan, dua memvalidkan. Nah, gitu Pak ya. Tidak muluk-muluk mempercepat Pak ya. Karena lebih penting valid Pak daripada cepat. Hemat kami begitu Pak. Terus. Ya. Mungkin perlu lagi update lagi lah nanti ya, perlu progres gitu Pak. Siap Pak Res. Baiklah, terima kasih atas atensinya yang luar biasa dari Bapak Ibu ya. Semoga semua pertanyaannya terjawab. Namun jika ada yang belum terjawab, mungkin nanti bisa diskusi di luar forum ini ya. Bisa langsung diskusi saja. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita ada sedikit closing speech atau menutup. Atau sudah cukup ya? Sudah tidak ada lagi. Baik, jadi kita langsung ke sesi dokumentasi. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Jadi kita akan foto bersama ya. Ya, dengan pose winning momentum yang akan dibantu oleh Mbak Vero. Ya. Ini ada 14 slide ya, jadi bisa
saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana, jadi tetap standby dengan gaya terbaiknya ya Bapak Ibu. Ya, slide pertama. 1, 2, 3. Ya. Ya. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Ya, slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, slide keempat. Udah nggak ada lagi ya. Oh, berarti itu ada sedikit. 1, 2, 3. Oke, mungkin selebihnya karena ini ya tidak ada, berarti kita cukupkan saja. Namun sebelum ditutup mungkin saya ada sedikit pantun. Namun saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya Bapak Ibu selama kegiatan sosialisasi ini. Semoga bisa meningkatkan lagi nanti engagement customer kepada Kimia Farma Apotek, sehingga harapannya bisa meningkatkan revenue perusahaan ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit pantun dari saya. Petik mangga dapatlah 5, cuci dulu supaya bersih. Memang sosialisasi ini tidaklah lama, namun saya ucapkan sekian dan terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan pada pertemuan hari ini saya undur diri, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Mas. Salam petik mangga.